perempuannya itu harus sadar bahwa, ya kita memang perempuan gitu, nggak bisa kemudian kita disama-samakan atau menyamakan diri dengan laki-laki. Ya, Beda gitu, kayak betul. tenaganya beda, ya bedalah pokoknya secara, fisik, biologis juga beda gitu. Betul. Nah, yang perlu lihat adalah di mana kita punya kekuatan. Sebenarnya kan kalaupun di ibunya kan dia udah snowballing effect ya, Iya, pasti akan membantu kesejahteraan buat, tetangganya, anaknya, iya, keluarganya gitu kan. Karena katanya kalau kita mensejahterakan satu ibu, kita mensejahterakan satu generasi. betul. Tapi kita nggak berhenti di ibunya aja. Ada cerita para puan. Eee, Apalagi tuh kira-kira menurut Mbak Katrina, tantangan untuk kita benar-benar, bisa, mempercepat malah ya, kalau rasanya mempercepat, equity itu terjadi di perempuan di Indonesia? Hmm. Yang pasti dari teman-teman yang di perkotaannya juga kali ya, Kak, Inti ya. Itu malah jadi tantangan juga ya, Mbak? Iya, kan mungkin, selama ini ya karena kita sibuk dengan hidup di perkotaan mungkin Iya, ya, iya. nggak terlalu memikirkan adanya disparitas di daerah pedesaan sana gitu. Mungkin bisa mulai ngecek-ngecek nih di Amarta gitu, ada Iya, ibu-ibu di daerah-daerah mereka lagi, butuh bantuan kerja gitu, bantuan, uang buat dana untuk usaha pendanaan ya. gitu kan, bisa dibantu gitu. Terus, kalau misalnya mau ngecek-ngecek, bener nggak sih sebenarnya Amarta nih ngasih dampak gitu, Iya, itu sebenarnya bisa dicek, karena Marta itu selalu punya namanya, impact report atau sustainability report gitu. oke. Jadi, beneran kok, beneran kita dananya kita salurkan dan, ini beneran ada dampaknya itu bisa dilihat reportnya setiap tahun gitu. Jadi teman-teman yang para perempuan yang mau coba supporting women, nggak usah takut-takut kalau di Amarta, bisa dilihat tuh dampaknya beneran nggak sih, kayak gitu. Iya. Pertanggungjawabannya jelas. Oh, Kita accountability-nya nomor satu. accountability-nya jelas, oke. Mbak Katrina, dari ceritanya Mbak Katrina tadi, Amarta itu kan konsisten juga ya memberikan edukasi digital gitu untuk para perempuan di pedesaan. Tantangan, yang dialami terkait memberikan edukasi tadi itu apa aja, Mbak? Ini balik lagi ke tadi ke disparitas, Disparitas. digital. Iya. Zaman sekarang semua apa-apa webinar ya kan. Iya, iya, Jadi kayak apa-apa tuh bisa ditonton di YouTube, bisa tonton di mana betul. gitu. Sementara ibu-ibu di desa itu nggak bisa digituin, nggak bisa. Tunggu dulu, itu buat siapa gitu ya? Iya, kayak nggak bisa kita lepas kayak, "Ini ada video silahkan ditonton sendiri," nggak bisa. Oke. Nah, kemudian, itu tantangannya, tapi itu jadi kesempatan juga buat kita. Mhm. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan mereka, Ya. dengan para perempuan di desa. Nah, di Amarta kita itu punya teman-teman di lapangan Mhm. yang memang, biasanya tuh emang orang lokal di sana gitu. Iya, Jadi lebih dekat juga iya, kan dengan iya. ibu-ibunya. Nah, itu mereka akan datang ke tempat si ibu itu dalam, rutin, biasanya seminggu sekali. Nah, di situ biasanya kita sisipkan tuh berbagai Iya. edukasi-edukasi dan bentuknya hybrid walaupun memang ada materi-materi yang dalam bentuk video gitu. Mhm. Nah, itu akan ditontonnya bersama-sama sama si pendamping ini. Oke. Jadi pada saat si ibunya juga, punya pertanyaan bisa Iya. langsung dijawab karena sesimpel urusan bahasanya aja nih kita Oh, di betul ya? Jakarta biasa dengan bahasa Indonesia kan. Iya. Tapi bisa aja di daerah mereka ya namanya juga di pedesaan gitu, Mhm. tidak terlalu familiar dengan bahasa Indonesia. Makanya kenapa, Amarta maunya di sana adalah orang-orang yang memang orang daerah situ, terus mereka bekerja untuk Amarta, bisa melakukan pendampingan dengan ibunya. Dengan kayak gitu kalau misalnya ibunya punya pertanyaan akan lebih mudah menjawabnya gitu dan edukasi yang kita berikan juga akan lebih mudah terserapnya gitu. Oke, seminggu sekali itu ya berarti Seminggu ya? sekali pasti ada tim kita yang ketemu dengan ibunya. Oke. Dan menggunakan alat yang sebenarnya mereka udah punya? Betul. Jadi sebenarnya, apa channel-nya itu Mhm. kita cari yang memang sudah ada aja gitu, jangan, menyusahkanlah ibaratnya kita Iya. mau edukasi jangan sampai kita menyusahkan mereka gitu. Oke. Nah, Kak, ini salah satu tantangannya lagi nih, Mhm. kalau kita mau, mendigitalisasi perempuan di desa tuh sebenarnya ada di infrastruktur, Oke. gitu. Jadi, kita temui beberapa wilayah-wilayah tempat operasi Amarta, mereka itu nggak ada sinyal internetnya, Oke, gitu. iya, Itu kan iya. jadi ya gimana ya, kita mau digitalisasi, mau ngomongin tentang segala hal yang bisa di aplikasi atau Iya. website atau apa, tapi sinyal internet aja Iya, nggak ada iya. gitu. Nah, kemudian, kami di Amarta mencoba untuk menghadirkan sinyalnya juga gitu. Menghadirkan Iya, sinyal, oke. itulah yang dilakukan. Jadi kita punya program namanya Desa Digital Amarta. Mhm. Untuk sekarang kita sudah piloting di 5 desa, Mhm. itu ada di Sulawesi. Jadi desa-desa ini memang dia nggak ada, internetnya tuh terbatas sekali gitu. Oke. Jadi kita kasih di situ, ada, ininya sendiri, apa namanya, device-nya sendiri Iya. untuk, menangkap sinyal internet Oh gitu, gitu. dan internet itu bisa dipakai sama seluruh warga desa secara gratis.
Dari satu device itu yang menangkap Betul sinyal. betul. Jadi sekarang, di sana baik para warga di sekitarnya maupun anak-anak kalau Iya misalnya mau pakai buat belajar kan sekolah online atau iya. apa-apa gitu bisa dipakai itu sinyalnya gitu. Jadi, mempermudah untuk Amarta juga masuk ke pedesaan Iya? dan juga membantu warga di desanya sendiri. Wow, membantu perempuan akhirnya membantu satu desa ya? Mhm. Wah, kalau tadi Mbak cerita bahwa banyak itu tentang ibu-ibu Mhm. di daerah-daerah, di pedesaan, jadi agak bertanya-tanya juga, apakah berhenti hanya di ibu-ibu saja? Karena kalau sustainability Mmm. mungkin ada ada lanjutannya gitu kan. Itu gimana, Mbak? Betul betul. Sebenarnya kan kalaupun ibunya kan dia udah snowballing effect ya, Iya pasti akan membantu kesejahteraan buat, tetangganya, anaknya, iya, keluarganya gitu kan. Karena katanya kalau kita mensejahterakan satu ibu, kita mensejahterakan satu generasi. betul. Tapi kita nggak berhenti di ibunya aja, Mhm. kita juga punya program untuk anak-anaknya. Jadi gini, Amarta menemukan, fakta Iya, bahwasanya kita suka nih fakta. di pedesaan itu kalau misalnya, satu keluarga Mhm. dia punya 2 anak, satu perempuan, satu laki-laki. Ya, Terus keluarganya keuangannya terbatas. iya, Biasanya, eee, yang diutamakan untuk sekolah adalah yang laki-laki, iya. laki-laki, yang perempuan nanti kan juga di dapur lah ngapain Mhm. sekolah kayak Iya, gitu. Nah, Amarta tuh nggak mau kayak gitu, kayak semua anak tuh harusnya bisa dapat kesempatan yang sama untuk bersekolah gitu. Nah, kemudian kita meluncurkan, program yang kita sebut dengan beasiswa Amarta Cendekia. beasiswa Amarta Cendekia. Mhm. Ini baru roll di tahun kemarin, Mhm. jadi beasiswa ini kita berikan khusus untuk anak perempuan di SMA. Wow, Ya, jadi kita berikan, bantuan dana pendidikan, ya, serta pendampingan selama 1 tahun pas dia kelas 12 SMA, biar apa? Biar mereka bisa lanjut kuliah, oke. gitu. Karena yang kita temukan tuh adalah, kalau anak perempuan dia cenderung tidak mau sekolah tinggi-tinggi, Mmm, gitu. Padahal sebenarnya ada potensi untuk bisa sekolah tinggi betul. gitu, walaupun ya mungkin ada kekurangan dana. Nah, itu kita Iya. masuk dengan beasiswanya. Nah, jadi tahun kemarin kita coba buka yang namanya beasiswa Amarta Cendekia di Mhm. seluruh daerah operasional Amarta Ya. untuk anak perempuan, yang daftar itu sampai 1.200 orang. Wow, Artinya banyak kan anak iya perempuan yang ingin sekolah tinggi iya, gitu, tapi mungkin mereka satu, nggak tahu caranya untuk harus kuliah. bagaimana dan Iya, kayak iya daftar kuliah aja tuh nggak tahu iya, gitu gimana caranya, terus kedua nggak ada dananya mhm. gitu. Dari 1.200 itu kita pilih anak-anak yang memang dia berprestasi Iya. dan juga punya kemauan. Jadi memang kita minta mereka menuliskan esai gitu untuk lihat Oke, motivasinya iya. gitu. Dari situ terpilih, sekarang mereka lagi pendampingan nih. Jadi mereka, sekarang udah di semester 2 ya, kelas 12 Iya. yang tahun kemarin ini batch 1. Mereka lagi didampingi untuk gimana caranya masuk kuliah. Beberapa sekarang udah mulai lagi daftar. Oke. Lagi daftar kuliah, terus sambil dikasih tahu juga cara-cara dapat beasiswa lagi nih nanti. Untuk supaya lanjut Betul, lagi ya? kan sayang kalau misalnya udah masuk kuliah, kalau ada beasiswa kesempatan beasiswa lain apa enggak kan gitu. Jadi kita kasih pendanaannya, dana bantuannya, terus kita kasih pendampingannya, Iya. harapannya semua anak-anak yang diterima di, beasiswa batch 1 ini nanti bisa lulus dan masuk kuliah gitu. Mhm. Nah, tahun ini kita akan buka lagi untuk batch kedua Oke. dengan, jumlah penerima atau awardee-nya akan lebih banyak lagi. Jadi semoga nanti akan lebih banyak lagi ya anak-anak perempuan yang bisa terbantu dan bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi. Iya, amin tuh. Bukanya kapan, Mbak? Sudah mulai dibuka Sudah mulai sudah buka? mulai dibuka dan, ini bisa ada website-nya sendiri, Iya. cari aja beasiswa Amarta Cendekia Mhm. nanti, mungkin yang punya, keluarga, Betul. kalau gitu sekarang kalau kalau begitu berarti sekarang kelas 11 yang anak perempuan di kelas 11 SMA gitu atau sederajat bisa mendaftarkan diri biar nanti pas di kelas 12 bisa ikut beasiswanya Amarta, dapat dana bantuan pendidikan, dapat pendampingan juga. Mbak, boleh dijelasin lagi sedikit nggak pendampingannya tadi apa aja? Bahkan sampai mempersiapkan untuk, dapat beasiswa lagi. Mhm, Tapi, apakah itu kayak lebih ke pendampingan pelajaran, pendampingan menulis esai mungkin, oke. atau biar kita kebayang juga? Oke, pendampingan kita itu bukan kayak di bimbel ya. Iya iya iya, supaya supaya jelas nih. Iya, jangan dikiranya dapat bimbel kan, enggak kayak bimbel. Jadi salah satu permasalahan atau isunya perempuan adalah kepercayaan diri, Oke. gitu. Nah, itu yang kemudian kita address di beasiswa Amarta Cendekia memang khusus untuk, siswa perempuan Iya. gitu. Yang kita lakukan adalah satu, kelas-kelas pendampingan self development Oke. gitu. Self development-nya apa? Self development kita tuh sebenarnya visinya satu.
Gimana caranya anak-anak ini tahu apa mimpi mereka, Mmm. gitu. Karena banyak tuh yang kayak mau deh kuliah, Ya. tapi nggak tahu kayak Oh, iya buat iya, apa betul. kuliah, Iya. gitu. Nah, jadi ada kelas-kelas memang self development yang modulnya udah kita bikin sendiri, itu buat mereka by the end of the classes, mereka jadi tahu, "Oh ternyata passion saya di sini, Iya. saya pengennya itu jadi ini, untuk ke sana saya harus kuliah ini," gitu. Nah, baru akan Oke. lanjut ke kelas pendampingan untuk masuk kuliahnya gitu. Jadi Mhm. kalau mau daftar di kampus-kampus tuh caranya gimana sih? Mhm. Nanti di kampusnya ada beasiswa apa sih yang bisa dia cari lagi kayak Oke. gitu. Oke. Iya, betul betul. Sepakat dan mengamini sih, sebab, memang biasanya kan kalau tidak tahu, ya kita kasih tahu. Tapi pada saat sudah tahu, berarti kan dia punya mimpi ke sana, tengahnya ya, Mhm, caranya gimana. betul Dan emang harus, terus-terusan didampingi karena bisa aja kalau misalnya akhirnya berhenti, biasanya mereka akan kembali lagi atau akhirnya mereka mungkin betul berpikir, "Ya udahlah, sampai sini betul aja." betul. Jadi kita memang, didampingi tuh selama 1 tahun bener-bener intens gitu, Mhm. kita punya timnya sendiri untuk mendampingi mereka. Ada yang kita sebut sebagai kakak asuhnya gitu Iya ya. iya. Kakak asuhnya ini akan bantuin dan kayak semacam mentoring juga karena, kadang-kadang gini, mereka udah tahu nih mau jadi apa, tapi nanti keluarga saya gimana ya, papa saya kan Betul. bapak saya cuma Iya petani, adik saya nanti gimana kalau saya kuliah, iya. masa ditinggal gitu. Nah, para tim-tim yang mendampingi ini kemudian punya tugas untuk, memberitahu mereka nih sebenarnya ada cara-cara lain kok, kayak nggak perlu kamu sampai meninggalkan mimpi kamu karena Mhm. kayak gitu sih. Mhm. Mbak Katrina, kakak asuhnya tapi siapa? Apakah teman-teman Amarta yang ada di daerah atau ada kakak asuh spesial gitu? Oke, ini, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kita ngasih beasiswa, tapi kita juga mau melibatkan internalnya Amarta. Mhm. Jadi kakak asuhnya itu datang dari internal Amarta yang Oke. adalah level-level senior management. Wow. Iya, jadi bayangin deh mereka kayak anak SMA Iya. nih di pedesaan, tapi, yang mendampingi itu adalah level-level, head-nya Amarta gitu. Jadi mereka tuh bisa bertanya dan yang tadinya mereka nggak tahu gitu ya, Iya. kayak misalnya salah satunya itu ada, head kita di bidang marketing gitu kan ya. Anak-anak ini kan ya di pedesaan nggak ada yang tahu tuh tentang marketing apa Iya sih gitu, iya. yang namanya cita-cita ya taunya ya jadi Iya dokter iya. yang simple profession yang udah Iya kelihatan gitu, iya. bukan yang profesi dalam kantor kan. Begitu mereka ketemu sama kakak-kakak asuhnya ini, mereka jadi tahu, "Oh ternyata ada ya pekerjaan yang seperti ini," gitu. Bahkan beberapa jadi menyadari kayak, "Kayaknya saya mau deh Iya kerja seperti Kakak iya. ini," gitu. Nah itu kenapa kita undang, para senior management di Amarta untuk memberikan inspirasi juga selain si pendampingannya itu. Nah di tahun ini, karena jumlahnya nanti akan semakin Lebih banyak, banyak, iya. kita juga kerjasama nih sama, ada Mhm. organisasi-organisasi lulusan beasiswa-beasiswa ternama di Indonesia, Oh, oke. gitu. Jadi memang kakak asuh yang kita pilihkan ini atau fasilitatornya ini, mereka udah pernah dapat beasiswa Mhm. sampai ke luar negeri, gitu. Mmm. Jadi dengan kayak gitu, anak-anak ini nanti kan jadi tahu ya, kayak, "Oh ternyata ada loh, cara seperti ini untuk Iya berkuliah," gitu. "Oh iya ternyata bisa loh, berkuliah sampai ke luar negeri," iya. gitu. Dan akan kasih tahu juga caranya gimana sih supaya kamu bisa step by step-nya bisa seperti, fasilitator-fasilitator ini. Iya. Ini akan jadi program tetap, memang program tetap kan, Mbak? Ini tahun kedua, tahun ini, doakan saja Iya. semoga bisa terus berlanjut dan Amin. semoga semakin banyak lagi Iya. anak-anak perempuan yang bisa kita bantu untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Oke, sekali lagi kalau misalnya ada yang mau mendaftar berarti dia bisa mencarinya di mana, Mbak? Bisa dicari di beasiswa Cendekia Amarta, Mhm. cari websitenya, nanti di situ ada, link pendaftarannya. Oke. Nah, menurut Mbak Katrina, apalagi sebetulnya kontribusi yang bisa diberikan ya sama stakeholder sebetulnya untuk mendukung untuk embracing equity buat perempuan? Oke, stakeholder, aduh Iya luas nih, iya. mungkin aku kayak, deket-deket dulu ya, Mhm. mungkin kalau ngomongin Amarta, ngomongin, para perempuan yang mau jadi pendana Ya. gitu. Nah ini, gimana cara improve equity adalah memberikan kesempatan tuh, Mhm. dengan apa, satu adalah mungkin belanja dari UMKM punyanya perempuan. Oke. Gitu, bantulah support sesama perempuan gitu UMKM. Yang kedua ya bisa lewat pendanaan lewat Amarta, Mhm. bisa pilih sendiri mau ibu yang, jualan di bidang apa, mau Iya. ibu di mana Mhm. terserah aja Mhm. gitu. Terus mungkin karena kita di Parapuan nih Iya kan yang nonton ibu-ibu ya, iya. mungkin aku bisa bilang bahwa, edukasi itu penting banget. Jadi ibu-ibu mungkin bisa mulai dengan mengedukasi anaknya, Oke. orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya equity itu, baik Mhm. untuk laki-laki atau perempuan, anaknya boleh diedukasi dari dini, Mhm.
bahwa, ada yang namanya perbedaan kebutuhan dari setiap individu dan itu harus di-embrace Iya. gitu. Oh, oke oke. Mbak Katrina terima kasih banyak ya Terima buat kasih, aku semua juga. penjelasannya. Kita jadi paham juga apa bedanya equality dan equity, kita juga jadi tahu apa aja yang ditawarkan Amarta dan bagaimana caranya kita sebagai perempuan juga bisa mendukung perempuan lain yang berlatar belakang berbeda dari kita lewat semua program yang ditawarkan sama Amarta ya, Mbak. Untuk menutup perbincangan kita nih ya, dalam rangka juga International Women's Day, mungkin Mbak Katrina punya pesan-pesan juga buat kawan puan yang menonton? Oke. Buat semua kawan puan, aku cuma mau berpesan bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk menciptakan kesetaraan. Thank you Mbak Katrina, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat waktunya, Terima kasih buat juga. ceritanya, membawa cerita soal para ibu di daerah untuk kami semua bisa tahu. Terima kasih banyak Mbak Katrina. Terima kasih juga Kak Indi, kalau mau tahu lebih banyak cari aja di website-nya Amarta ya. Ya, oke. Thank you Mbak Katrina. Setiap perempuan punya garis start yang berbeda. Embracing equity bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan perempuan juga bisa embracing equity dengan fokus pada kekuatan diri sendiri. Kawan puan, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini bersama Mbak Katrina dan Amarta. Sampai ketemu lagi di episode podcast Cerita Para Puan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!